Halo guys, welcome back to this YouTube channel as usual with me, Minja. Siapa lagi kalau bukan Minja ya kan? And now, di video kali ini, Minja bakal ngasih tips dan sekaligus ngejawab pertanyaan sejuta umat. Gimana sih kak caranya belajar bahasa Inggris buat pemula? And without any further ado, here we go! Satu, tentuin goals kamu belajar bahasa Inggris. Kenapa harus ditentuin nih? Karena kamu kan belajar butuh motivasi guys. Misalnya, kenapa kamu pengen belajar dan pengen bisa bahasa Inggris? Karena kamu pengen kuliah di luar negeri, pengen bekerja di luar negeri, di perusahaan internasional which is pakai bahasa Inggris, pengen nikah sama bule, pengen sekedar keren, banyak motifnya. Dan kamu bisa tentuin itu dari sekarang. So nanti kalau misalnya kamu lagi belajar, terus ada momen dimana kamu ngerasa stuck, kamu inget lagi nih, goals kamu apa dan kamu bakalan termotivasi buat belajar lebih giat lagi. 2. Gak boleh males. Ya gimana mau bisa bahasa Inggris kalau belajar aja males? Gak ada ceritanya orang males bisa, ya kan? Jadi at least kamu punya effort, punya usaha buat belajar. Seenggak-enggaknya kamu bisa tuh mulai dari yang namanya niat. Yang awalnya kamu tadi pengen kuliah di luar negeri, pengen nikah sama bule, pengen keren aja. Nah itu tuh kamu selalu inget-inget lagi biar kamu makin termotivasi dan biar kamu lebih semangat lagi buat belajar bahasa Inggris. Dan belajar bahasa Inggris tuh bisa mulai dari hal-hal yang kamu suka. 3. Belajar dari hobi. Nah, basically kalau kamu belajar dari hal yang kamu suka, itu kita bakalan lebih cepat buat paham materinya, lebih enjoy belajarnya, dan satu lagi, nggak bakal boring. Karena kan kita belajarnya dari hobi, which is hal yang kita sukain. Nah, kalau ngomongin hobi itu bisa apa aja guys? Bisa dari hal olahraga, musik, atau kalau kamu hobinya mageran, rebahan, kan bisa tuh belajar sambil rebahan, ya kan? Nah, jadi banyak halnya. So, tinggal kamu aplikasiin aja. Misalnya nih, contoh, kamu orangnya hobinya nonton drakor. Ya udah, bisa tuh nonton drakor pakai subtitle bahasa Inggris. Nanti bakalan lebih cepat paham. 4. Belajar dari film. Nah, kalau cara yang satu ini sih aku yakin nggak asing lagi dan emang terbukti efektif guys. Karena basically kan film itu buat entertain ya, buat menghibur kita. Jadi kalau kita nonton film ini sambil belajar bahasa Inggris, jadi kita nggak ngerasa sambil belajar, kita ya ngerasa nonton film aja tapi dapat ilmunya. Dan juga ngomongin belajar dari film, kamu bisa mulai nonton film-film yang bahasanya mudah dipelajarin, mudah dipahamin, dan juga tata bahasanya nggak terlalu berat. Terutama buat kita yang pengen belajar bahasa Inggris dari pemula nih. Jadi kamu bisa mulai nonton filmnya itu dari film animasi kayak yang ini nih. Ini juga, ini, atau yang ini. Nah, ini bisa jadi referensi kamu. Atau, aduh Minja, tapi kan kita udah dewasa kalau nonton film animasi kayak gitu kayaknya kurang deh. Atau kalau kamu udah nggak zamannya atau nggak seusianya lagi nonton film animasi, kamu juga bisa nonton series atau film action or whatever kayak ini. Ini, atau ini. Oke? Jadi, kamu bisa tonton film-film itu dan kamu bisa mulai belajar. Mulai dari pronunciation-nya, vocabulary-nya, terus juga grammar-nya, plus speaking-nya. Gimana cara mereka ngomong pakai intonasi, pakai feeling, emotions, dan lain sebagainya kamu bisa pelajarin. Dan satu lagi tips dari Ninja, kalau nonton dari film, kamu download aja 2 subtitle. Satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia belajar vocab-nya. Kalau yang bahasa Inggris belajar pronunciation-nya. Good luck! 5. Belajar dari lagu. Emang bisa Minja kalau dari lagu? Siapa bilang nggak bisa? Kamu nih kemana aja kok bisa-bisanya nggak tahu? Jadi guys, dalam kehidupan kita yang sekarang ini, nowadays situations, lagu itu kan udah kayak jadi kebutuhan pokok kita ya kan. Kalau nggak dengerin musik sambil kerja, sambil bersih-bersih itu kayak hampa hidupnya. Nah, dari musik ini kamu tetap bisa belajar vocabulary-nya, kosakata, terus juga pronunciation tentu aja. Terus juga gimana sih cara mereka melafalkan kata dan lain sebagainya secara detail bahkan. Kalau dari lagu ini kamu bisa belajar dari aplikasi-aplikasi musik yang banyak banget bisa kamu download sendiri. Terus caranya, kamu bisa tuh nulis lirik yang sebisanya kamu denger, terus kamu coba tulis dulu. Baru habis
itu kamu cocokin sama lirik yang benernya kayak gimana. Nah, nanti dari situ lama-kelamaan kamu bakalan terbiasa dan makin bagus tulisannya, makin cocok tuh liriknya. Ninja juga dulu kayak gitu guys. Pokoknya dengerinnya musik-musik yang kamu sukain aja, kayak yang gampang-gampang diinget, terus juga yang easy listening, pokoknya yang kamu suka dan itu bikin kamu nyaman. Oke. 6. Belajar dari game online. Nah, ngomongin games online, sadar nggak sih guys, kalau mostly para gamers itu bahasa Inggrisnya lebih jago daripada yang nggak main games. Kenapa coba? Karena kalau di games itu kan sekarang udah banyak banget tuh aplikasi games online-nya. Dan mostly di games-games itu mulai dari settingnya, building team, dan juga lain sebagainya, nama-nama hero pun pakai bahasa Inggris. Jadi para gamers itu udah terbiasa kalau ngebaca ataupun nge-games pakai bahasa Inggris ya, karena itu udah keseharian mereka kan. Nah, kalau kamu pengen belajar dari games atau kamu yang gamers dan pengen belajar lewat games online nih, kamu bisa download beberapa game yang ini nih. Atau yang ini. Nah, kalau games online ini kan kamu bisa mabar ya kan, nggak cuma main sendiri. Jadi kamu bisa komunikasi sama semua orang di seluruh dunia, which is pakainya bahasa Inggris. So, ini cocok banget buat kamu-kamu semua yang suka nge-games sekalian pengen belajar bahasa Inggris. Good luck! 7. Belajar dari aplikasi. Nah, ngomongin aplikasi, ini sekarang udah banyak banget aplikasi online buat belajar bahasa Inggris dengan segala macam fiturnya, which is bakal ngebantu kamu banget buat belajar, terutama kalau kamu nggak punya banyak waktu nih, jadi belajarnya dari HP aja lebih gampang dan cocok buat kaum mageran. Nah, kalau ngomongin aplikasi ini kan udah lengkap banget, mulai dari fitur translation, terus vocabulary, dan juga kadang ada idiom, slangs, dan lain sebagainya tuh udah ada di situ. Mungkin yang aku bisa saranin ada 2 aplikasi yang ini. 8. Belajar dari sosial media. Nah, kalau ini tuh udah nggak heran lagi lah ya. Dari zaman dulu sampai sekarang masih sering dipakai dan diaplikasiin, terutama juga Minja. Karena basically kalau belajar dari sosial media tuh berguna banget dan ngebantu banget, terutama buat kita yang 24/7 update-nya di sosial media. Bisa dari segala macam platform. Instagram bisa, karena di Instagram juga udah banyak kok akun-akun ataupun sosial media lainnya yang punya konten edukasi bahasa Inggris. Jangan lupa juga buat tonton konten edukasinya Brilliant Kampung Inggris. Di Instagram ada, di YouTube juga ada nih. Terus kalau di YouTube biasanya nih channel-channel luar negeri yang sering banget ngasih tips and tricks, terus juga ngajarin cara bikin kalimat yang bener, expression yang bener, sekalian udah jadi kamu tinggal ngepraktekin aja. Nah, contohnya bisa kamu lihat buat referensi kamu belajar channel-channel berikut ini. 9. Belajar sambil praktek. Nah, belajar itu emang paling enak langsung dipraktekin guys. Biar apa? Biar materi yang udah kita dapetin itu nggak hilang gitu aja. Misalnya, tadi kamu udah belajar kosakatanya, udah ngafalin banyak, terus udah belajar cara bacanya, pronunciation, udah belajar grammar buat nyusun kalimatnya, terus kamu nggak praktekin, ya udah, itu bakalan kamu pelajarin aja, tapi kamu nggak tahu cara penggunaannya kayak gimana. Unless, kecuali nih, kamu langsung praktekin, jadi itu bakalan stay tetap di kepala kita dan kita bakalan bisa ngegunain itu kapan aja, terutama kalau kamu pakai dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kalau belajar bahasa Inggris sambil praktek, paling enak sekalian ada partner prakteknya dong ya. Nah, kalau kamu bingung nih, aduh Minja aku nggak ada partnernya, nggak ada tempat buat prakteknya juga, gimana dong ya? Datang aja langsung ke sini ke Kampung Inggris, karena di sini kita sediain platformnya. Kamu bisa ngomong bahasa Inggris di mana aja, kapan aja, sebebas-bebasnya. Dan ngomongin partner, tentu aja nggak usah nyari-nyari partner, karena semua orang yang datang ke sini tujuannya sama, pengen belajar dan pengen bisa bahasa Inggris. So, kamu mau ngomong sama siapa aja bisa dan bebas tentu aja. Dan ditambah lagi satu hal nih, lingkungan yang suportif bakal ngebantu kamu buat ngelancarin bahasa Inggris kamu lebih efektif lagi. Oke? 10. Belajar langsung di tempat kursus. Cara yang satu ini emang paling efektif dan paling ampuh buat kamu yang pengen belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau kamu kursus tuh kan kamu nggak perlu repot-repot buat nyari materinya. Udah disediain semuanya, udah diajarin, dan udah diajarin cara prakteknya sekalian. Kamu juga nggak perlu repot nyari partner, nyari tempat buat belajar, semuanya udah ada, tinggal kamu datang dan bawa diri aja. Selain itu, kalau misal kamu ikut kursus nih kan kamu bayar, which is ngeluarin
ngeluarin duit dong ya. Nah kalau kamu ngeluarin duit nih naluri manusia lah ya. Nggak ada orang yang pengen spend their money atau waste their money gitu aja. Jadi kalau kamu bayar duit, keluar uangnya, kamu lebih termotivasi lagi buat belajar supaya uang yang udah kamu keluarin buat bayar di tempat kursus itu nggak kebuang sia-sia gitu aja. Jadi kamu lebih termotivasi lagi, oh ya aku udah spend my money segini, jadi aku harus manfaatin uang itu biar ada hasil nyatanya. Nah, ngomongin tempat kursus bahasa Inggris ya di mana lagi kalau bukan di Brilliant Kampung Inggris. Di sini ada banyak banget pilihan programnya, mulai dari yang program offline 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ada juga program online-nya 2 minggu, 1 bulan sama 2 bulan, ada private programnya offline dan juga online, dan masih banyak pilihan-pilihan program, dan juga kamu bisa bebas milih tanggal periode atau tanggal kamu mulai belajar di Brilliant. Kalau kamu kepo dan kamu pengen daftar nih karena kamu pengen jago bahasa Inggrisnya, kamu bisa langsung klik link pendaftaran yang ada di description box nih di sini. Atau kalau kamu masih bingung milih programnya kayak gimana, terus juga pengen konsultasi dulu, tenang. Kamu bisa konsultasi secara gratis lewat WhatsApp yang ada di bawah ini, link deskripsi juga, kamu tinggal klik aja di situ. Nanti kamu bakalan konsultasi lewat WhatsApp sama Miss Wisa gratis, kapan aja bisa. Oke? So, those are the tips and also sharingnya Minja kalau kamu pengen belajar bahasa Inggris mulai dari pemula. Jadi tinggal kamu praktekin aja. And thank you guys for watching this video. Jangan lupa buat re-share video yang satu ini supaya makin banyak orang yang tahu gimana caranya belajar bahasa Inggris kalau masih pemula. Jadi nanti makin banyak yang bisa bahasa Inggris juga. And thank you for watching this video. I hope that you guys are enjoying this video and do not forget to do subscribe, klik aja nih di sini. Terus juga jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalau kita update video terbaru kamu bisa tahu. Dan thank you guys and see you in our next video. Bye.